Ya, hello guys, teruntuk para fans penggemar maupun para pengikut-pengikut durhaka yang dipenuhi dengan jahanam serta para penonton yang dipenuhi dengan malapetaka. Kini sekarang Tante Lala punya cerita ada di Langit Entertain. Pokoknya kalian jangan lupa kalian nonton aksi kocaknya Tante Lala, cuma ada di Tante Lala punya cerita di Langit Entertainment. Jangan lupa kalian komen, like, komen. Oh gitu sih. Ini kan The Kim Show, kenapa? Aduh. Ya iya dong, ini kan Tante Lala punya cerita. Ini siapa sih kamu? Apa aku sudah tersingkirkan di sini sekarang, Ginanjar? Ya nggak tahu. Hah? Kenapa openingnya bisa Tante Lala? Ya Allah, Iya malah menyingkirin dong. gue yang halus gitu. Saya kan bintang tamu gitu, jadi saya dibuka jadi untuk Langit Entertain. Seperti itu, aduh. Tepuk tangan dong buat Tante Lala. Luar biasa. Iya, Aku mau sayang. opening. Welcome to Tante Lala punya cerita. Besok Langit dengar-dengar mau buka cabang saya di Manado. Oh gitu. Iya. Oh. Mau bikin Tante Lala punya cerita. Iya, bagus sekali. Bagus bukan? Tante Lala punya cerita. Oke, jadi karena sudah dibuka ya kan? Tetap deh welcome back to The Kim Show pemirsa. Jadi karena sekarang aku telat 2 menit aja langsung openingnya. Iya, langsung Tante diganti Lala. dong sama Tante Lala. Ngeri nggak sih, Bo? Jadi hati-hati jangan pernah terlambat loh. Waduh, kayak Diganti ditampar sama gue. Tante Lala. Waduh, kayak ditampar gue. Gak masalah. Tante Lala apa kabar? Alhamdulillah sayang, baik sekali. Baik ya. Iya. Alhamdulillah. Lagi isi ya? Ya lagi bersih, lagi kamu pikir saya ini lagi sementara proses pembuatan bayi tabung? Tidak kan? Di sini Tante lagi hamil. Oh, gitu. Hamilnya 8 bulan. Oke. Sebentar lagi mau brojol gitu. Oh sama ya. Kita kayak perut bunting 2 bulan. Oh, terus mana isinya sayang? Enggak dong lagi. Oh Batak ya, salah ya. Aku salah logat berarti. Ini Manado. Enggak ngana. Enggak tahu lah ya. ngana-ngana kita. Pokoknya ini sebelum kita ngobras. Iya. Mana bajunya mau diobras? Loh, kok diobras ya? Ya ngobras tuh ngobrol. Oh, ngobrol Asap asap. war. Ngobrol asap. Ngobrol asap. Ngobras. Oh iya ngobras ya benar-benar. Jadi ini ada artikel yang mau lewat ya Tante Lala untuk Iya. Tante Lala. 10 potret Tante Lala yang suka marahin netizen. Enggak, emang Tante Lala seneng marahin netizen? Iya, karena konten marwahnya Tante Lala itu tidak dibuat-buat ya sayangnya. Itu karena memang real. Karena di sini Tante Lala live di TikTok itu live-nya pasti endorse. Tidak ada live aktivitas untuk sehari-harinya Tante Lala, pasti Tante Lala itu live endorse. Jadi ketika Tante Lala mempromosikan produk yang bikin Tante Lala kesel sama Tante Lala itu, pas waktu Tante Lala kalau lagi live, yang ditanya-tanya dari penonton itu bukan dari apa yang Tante Lala live kan. Macam segini Tante Lala promosikan skincare apa bla bla seperti itu. Terus di situ ada komentar dari netizen, Tante Lala suaminya berapa? Lagi tanya Tante Lala suaminya berapa? Di sini tidak jual suami setengah. Kalau kalian ingin tanya-tanya suami lagi kekeringan ya, kalau kalian lagi kekeringan silakan saja datang ke Pati Jompo. Begitu itu kan. Itu. Jadi netizen suka mancing-mancing, makanya itu ciri khasnya Tante Lala itu keluar yang dinamakan marah-marah. Oh, jadi Gitu. ada netizen berarti awalnya. Iya. Tapi emang aslinya juga marah-marah, tadi baru nyampe aja. Kenapa tau ini bau asap sekali ya, saya tak mau syuting. Tara mau beta syuting gitu. Baru nyampe. Kenapa ngerokok di sini ya gitu. Baru nyampe, tadi baru masuk, baru nyampe tangga. Kenapa tau ini asap semua, Tara mau aku syuting gitu. Serem nggak sih, Bo? Ya Allah. Mungkin pembawaan, tenang aja, mungkin pembawaan, Saya pembawaan juga, banget. ya mudah. Baby. Jadi emang cuman dia doang ngamuk-ngamuk, ngoceh-ngoceh, tapi disayang sama netizen disawer. Lu Ya, berasa nggak gue pernah nyawer lu Universe Maksudnya? di Pernah? TikTok kamu live? Aku masih ada screen recordnya. Oh gitu. Iya, Wah, dicuekin aja. mantap. Karena langsung ketiban sama yang motor. Yang motor, oh gitu, Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Dengar-dengar penghasilan udah ratusan juta, say. Iya, alhamdulillah waktu kenal TikTok dari 2 minggu sebelumnya, dari pengikut masih ratusan ribu, kan ke FYP kan, apanya Tante Lala direpost-repost, terus mereka langsung kepoin akun TikToknya Tante Lala sampai jadi 1 juta, 2 juta, sampai 3 juta, 7 M sekarang ya, 3,7 M sekarang pengikutnya Tante Lala di TikTok. Nah, alhamdulillah baru 2 minggu lebih Tante Lala kalau dihitung-hitung 1 bulan itu mencapai mungkin insya Allah 500 juta kurang lebih. Karena memang Tante Lala tiap 2 harinya
cairnya 14 juta karena kan gift-gift itu kan setiap Tante Lala live pasti para penontonnya Tante Lala kasih hadiah berupa gift-gift gitu yang dilihat di situ ada gift berupa singa, ada itu kayak seperti gambar-gambar apalah pokoknya macam-macam. Nah, di situ ditotalkan alhamdulillah terkumpul rapi. Tante Lala bisa cair 2 kali live, bukan nanti 2 hari. Setiap 2 kali live atau 3 kali live langsung cair 14 juta, cair 14 juta. Kan kalau $1.000 itu kan 14 juta kan. Langsung dijumlahkan 14 juta cair. Terus kalau tiap bulan masuk lagi komisi, beda juga dengan komisi juga 25 juta masuk ke rekening. Alhamdulillah terkumpul rapi, tambah juga dengan biaya-biaya endorse dari owner-owner yang terkutuk. Makanya di situ terkumpul rapi semua. Alhamdulillah bisa beli mobil juga. Ya Allah luar biasa ya. Bisa beli mobil, tapi naiknya gimana? Naiknya jujur ya, kalau saya beli mobil yang penting saya sudah ada hasil, tapi kalau untuk menaikkan tidak deh. Soalnya Tante Lala mabuk sekali dari rumahnya Ria Ricis sampai terjun ke Langit Entertain. Tante Lala naik motor, sumpah. Bawa motor sendiri nih? Enggak, maksudnya naik Gojek maksudnya. Oh, naik ojek online. Baiklah. Saya Tante Lala nggak bisa yang naik penting motor. Kelihatan hasilnya ya. Iya, kelihatan hasilnya. Mau blang kalau bahasa Jakartanya mobil. Kelihatan hasilnya, soalnya orang tua juga pengen lah biar nanti ada hasilnya. Ya udah beli salah satu, kan belum punya rumah juga, belum punya kendaraan. Tapi alhamdulillah dengan terkenalnya Tante Lala viral di TikTok, alhamdulillah bisa terkumpul rapi poin-poin dari saldo, dari komisi, apalagi biaya endorse dari owner dibayar sama Tante Lala, itu bisa menghasilkan 1 bulan alhamdulillah 500 juta Tante Lala. Terus Tante Lala sudah beli mobil new Toyota Veloz masih 270 juta. Built in. Astagfirullahaladzim. Mungkin rezekinya si baby. Iya benar. Amit-amit dulu kan lagi bunting, dari saya loh. 8 bulan ini. Ini siapa yang baru datang? Iya, ini admin penjilat, yaitu adiknya Tante Lala. Oh, baiklah. Ada yang mau lewat, boleh nggak? Mau lewat maksudnya? Mau lewat sini, ada yang mau lewat. Siapa sih yang mau lewat? Ada, mau lewat. Kenapa boleh tidak? Artikel. Ya udah artikel. Viral, Tante Lala ngaku lahir tahun 95, netizen. Aku tertampar bolak-balik, umurnya mirip Jisoo Blackpink. Ini serius, Tante umurnya 26 tahun. Iya, Tante Lala menikahkan umur 16 tahun. Ini permasalahan di KTP nih. Ini Tante Lala kan pertama menikah sama papanya Rafa. Ini kan yang suami kedua kan. Waktu pertama menikah sama papanya Rafa itu masih umur 16 tahun. Nah, di Manado kan tidak bisa kalau umur di bawah di 16 tahun itu menikah, apalagi sekarang lagi ngurus-ngurusin KTP gitu. Terus pas diurus KTP, pas ditanya ada om saya yang ngurus itu KTP, lah jangan bilang kalau kamu menikah terus umur 16 tahun. Jangan, di sini tidak diperbolehkan umur 16 tahun untuk menikah. Makanya dikasih naik dari 95, Tante dikasih naik dikasih turun jadi 91 gitu. Makanya orang tahu umurnya Tante Lala itu udah bukan 26 tahun, tapi di akte kelahirannya Tante Lala 1995. Cuman waktu permasalahan di umurnya Tante Lala waktu mau menikah, makanya dirubah KTP itu biar bisa jadi menikah gitu. Kan 16 tahun kan nggak bisa menikah di sana. Kenapa begitu? Ya nggak tahu, tanyakan ke Pak. Santai dong, kamu kan selebgram bukan tukang gas LPG. Seru ya. Iya, gitu. Tapi aslinya umur berapa berarti? Iya, 26 tahun. 26 tuh yang aslinya berarti. 1995 bulan Juni tanggal 10 jalan 27. Oh, bentar lagi dong, ini baru 26 bulan Juni tanggal 27 umur 27. Oke, baiklah. Seperti itu. Lalu kenapa Anda dipanggil Tante? Ya iya dong, itu dari dulu memang nama cirasnya Tante Lala waktu sebelum terjun ke TikTok kan Tante Lala di Facebook dulu waktu viral dengan si Rafa Pancasila. Itu kan live waktu viral pertama dengan Rafa itu kan pertama masuk di Rumpi Trans TV, TV One, Nikita Kepo, Brownie sama siapa ya? Sama Santuy Malam. Nah, di situ memang sudah terkenal dengan nama cirasnya Tante Lala itu Tante Lala. Oh gitu. Karena ngajarin Pancasila ya waktu itu. Ngajarin anak Pancasila. Reka adegan dong, Rafathar sini sayang. Reka adegan coba ajarin Pancasila. Ntar kalau aku yang jadi Rafathar kamu kesel bener. Oh iya dong, namanya daring itu kan bikin darah tinggi. Oke, Rafa mau diajarin Pancasila ya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha
Sana setengah sana. Sana. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kamu Kemanusiaan. kemanusiaan yang adil yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini bisa? Ya dia udah bisa sekarang kan, waktu nggak tahu itu kan 2020 kan. Sekarang kan 2022 harus tahu dong. Harus belajar. Baiklah, makasih ya sayang. Oke, Rafa ke sana dulu. Sayang tolong jemput lagi obrolan orang dewasa, takut nggak pantas. Canda deng. Gitu ya. Iya, sayang. Oke, baiklah. Nah, terus dengar-dengar nih menurut segelintir kabar yang beredar. Suami Anda berondong. Iya, Kok beda bisa? beda. Loh, Salsa kalau jodoh, namanya jodoh kan siapa yang ini. Nah, Iya, tapi bagaimana toh bisa kenal Iya. Ya makanya tunggu Tarik dulu tambang dong. ya, Sa? Tapi Oke, baik. Ya Tante Lala ini menikah sama Alfian kan di bawah umurnya Tante Lala, beda 3 tahun. Cuma beda-beda tipis, 3 tahun. Dia 98, Tante Lala juga 95. Jadi kita menikah pada tahun 2020. Kayak gitu. Oh gitu, baiklah. Dia terbatuk, say. Oh gitu ceritanya. Lalu dengar-dengar, Tante sudah menikah 3 kali. Menikah 3 kali sih enggak, cuman waktu bersama papanya Rafa, Tante Lala menikah pada tahun 2012. Habis menikah pada tahun 2012, Tante Lala pisahnya 2014 waktu Rafa masih umur 4 bulan. Terus kita menikah lagi, menikah kedua kali maksudnya dengan papanya Rafa. Oh. Pernah menikah 2 kali gitu dengan papanya Rafa. 2017. Terus 2019 mau ke 2020 kita udah cerai. Makanya Tante Lala menikah lagi sama Alfian. Jadi berarti dihitung 3 kali ya. Iya Gitu. dong. Tapi 2 kalinya itu sama papanya Rafa. Menikah 2 kali sama papanya Rafa. Menikah 2012, kemudian pisah di 2014. Karena dia masih kecil, kita rujuk kembali karena demi anak. Nah 2017 kita menikah. Karena memang udah nggak cocok, makanya kita pisah. Dan saya menikah dengan Alfian. Seperti itu. Suaminya Tante Lala, iya. Tapi sama Rafa dekat? Ya iya dekat. Kedekatannya Tapi dekat dia tidak panggil papa yang ini, dia panggilnya Kak Pian aja, beralih ke kakak aja Kak Pian gitu. Oh gitu. Iya. Tuh kan, bener kan? Ada yang mau lewat lagi. Banyak kan yang mau lewat. Iya. Kisah pilu Tante Lala, sosok viral di TikTok yang ternyata pernah ditelantarkan suami. Aduh, ini lagi, Serem ini ya lagi. artikelnya ya. Dari kemarin-kemarin podcast mau ini colek sama Tante Lala selalu di masa lalu. Aduh, mantan suaminya Tante Lala pesan, lu kalau bawa-bawa podcast jangan usah bawa-bawa masa lalu dong. Saya nggak tahu, di sini kan mereka minta keterangan kan, terus kenapa saya bilang begitu. Dengar-dengar Tante Lala pernah menjadi ojek ya? Iya, pertama sebelum beralih ke endorsement ini, kisah pertamanya Tante Lala untuk membesarkan Rafa kan sering pisah kan sama papanya Rafa. Tante Lala itu aktivitasnya Tante Lala sehari-hari itu Tante Lala menjual kue nasi kuning gorengan. Dari jam 7 pagi pulang jam 11 malam, keliling-keliling teriak-teriak menggunakan motor. Gimana tuh teriaknya? Di Manado. Gimana? Di Manado? Di Manado ya, kamu tanya lagi di mana? Nah terus Tante Lala lanjut kalau ininya jualannya Tante Lala sudah habis, sudah laku, Tante Lala langsung beralih ke ngegojek. Iya kan Tante Lala kan super bisa gitu. Jangan-jangan kamu dulu laki-laki ya? Sehabis itu Tante Lala ngegojek, nah terus Tante Lala kan penyanyi juga kan. Masa? Kan udah keluar lagunya Tante Lala pada tahun 2020 di AV Record di Wow Musik Indo, Jakarta. Mana itu? Jakarta Utara kalau nggak salah, sama Mas Tengku Syafiq produsernya. Nah di situ Tante Lala kalau ada acara-acara sampingan untuk acara hajatan, untuk acara-acara pernikahan, di situ Tante Lala diundang gitu untuk menjadi penyanyi dan pelawak, tapi pelawak daerah. Kayak gitu. Nyanyi dong dikit. Loh, kok disuruh nyanyi? Nanti kontraksi lagi ngeras gitu. Oke, baiklah. Lalu, apakah Rafa pernah mencari tahu siapa? Memang dia Atau udah kenal lah ya pasti ya, orang udah. Tahu, Umur berapa sih Rafa? Dia udah
udah besar kan dia, Umur berapa sih? ditinggalkan papanya kan 2020. Oh, iya. Pertama ketemu sama pas terakhir kali ketemu sama bapaknya kan di 2020. Oh, gitu. Tapi apa pernah nggak dia jadi olok-olokan teman-temannya gitu karena Oh, nggak ada, dia Nggak ada tetap ya? dia senang kok sama Tante Lala. Iya, Ngapain dia pusing-pusing dengan omongan, tapi teman-teman juga nggak ada fokus-fokus. Rafa nggak punya papa, ibumu sana sudah menikah sama pasti punya bapak tiri lagi, punya nggak ada. Kalau di Manado kalau di Manado nggak ada, kayak gitu di Jakarta doang, say, Nggak seram. ada yang pusing-pusing gitu. Kalau Serem di ya, sana. intinya dia udah paham ya. Jadi Tante Lala juga udah nggak perlu menjelaskan lagi karena Rafa juga udah mulai besar kan. Iya. Seperti itu. Coba kita bertukar karakter. Gue yang minum dia yang batuk, say. Coba kita bertukar karakter. Kamu ceritanya jadi aku jadi kamu. Loh, kok tukar karakter? Coba kali-kali itu perempuan jadi perempuan. Coba sekali aja. Oh, itu. Ceritanya aku jadi Tante Lala. Oh. Nah, gitu ya. Iya, oke, untuk kamu si host yang terkutuk di sini Tante tanya dulu sama kamu. Iya. Gimana untuk diri sendiri, pernah nggak diomongin sama tetangga-tetangga durhaka? Sering aku dikatain banci rame-rame. Gak cocok ya gue ya, aneh jatuhnya ya, say. Oke, jadi Tante Lala sendiri gimana, pernah nggak diomongin sama orang-orang gitu? Kalau gua kan nggak usah ditanya. Kalau untuk Dari Sabang sampai Merauke, say. Iya, kalau untuk tetangga-tetangga sih mereka sudah tahu siapa sih yang berjuang demi masa depannya Rafa, tetap Tante Lala. Dari waktu Rafa masih bayi, ditinggalkan terus, kita kembali lagi kan karena memang Rafa masih kecil kan, kita menikah lagi karena demi Rafa. Nggak taunya pisah lagi, terus dia pergi lagi. Nah, udah nggak ada nafkah, lahir batin pun sudah tidak ada. Ya udah, tetangga-tetangga juga sudah tahu. Ya udah Tante Lala, berarti kamu lah cuma fokus saja ke masa depannya Rafa gini itu. Akhirnya bapaknya udah menikah, udah punya anak perempuan lagi gitu. Oh gitu ya. Jadi terus kalau tanggapan dari keluarga sendiri? Tanggapan dari keluarga sendiri ya mereka sih ngedukung saya, lebih baik tinggalkan papanya Rafa karena memang kan sudah tidak ada nafkah lahir batin lagi, apalagi yang berjuang sendiri untuk membesarkan Rafa kan Tante Lala, dari mulai jualan-jualan, ngegojek, terus nyanyi untuk cari uang demi masa depannya Rafa dan untuk menyekolahkan Rafa juga kan, semua dari Tante Lala, tidak ada dari bapaknya juga tidak ada. Alhamdulillah. Begitu. Ya. Alhamdulillah sekarang juga kan sudah sukses Mbak Ana. Jadi mereka sekarang hanya pada bisa diam. Bisa diam. Ya pasti itulah. Tapi banyak yang datang tiba-tiba datang ngaku temen, Lala nih gua kan temen lu dulu di sini. Lala gua saudara lu. Banyak. Kalau aku kan banyak ya, say. Dulu zaman susah ngasih duit 500 perak. Banyak. Ada juga yang datang ke kamu. Banyak sekali datang Bagaimana sama Tante nanggapinnya? jangankan itu, saudara juga banyak. Dulu waktu Tante Lala masih susah, mereka selalu ngomongin Tante Lala apa gini gitu. Nah terus setelah sudah sukses, pas mereka susah, mereka datang mau gini nggak tahu ada maksudnya untuk pinjam uang. Ujung-ujungnya pasti pinjam Sudah uang. biasa ya gitu. Iya, gitu. Untung aku dulu tambio ya. Kok tertawa sih? Alhamdulillah, itulah Tante namanya hidup ya kan, naik turun manja. Tante nggak mau buka usaha sambal roa gitu? Kalau untuk di Manado itu sudah banyak sayang. Oh gitu. Iya, sudah banyak di Manado. Untuk kan di bagian Manado itu kan oleh-olehnya itu pasti ada kelapa tart dan sambal roa. Seperti itu. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Namanya juga hidup ya kan, naik turun manja. Tapi aku punya pertanyaan, tapi pernah nggak sih nangis dalam hidupnya? Kalau untuk nangis nih pribadinya Tante Lala pasti pernah nangis. Pasti nangis lah di belakang kamera, iya, ya kan? Kalau untuk begini ya, sosok Tante Lala walaupun terlihat ceria-ceria di depan kamera, itu karena memang Tante Lala profesional. Untuk Tante Lala jadi influencer, jadi selebgram endorse gitu. Jadi Tante Lala harus profesional. Bener. Jadi ketika di balik kamera itu orang-orang tidak tahu kalau Tante Lala itu punya masalah. Benar. Jadi kamera on, ada menghibur orang, kamera mati. Tapi dalam hati mereka nggak tahu kalau Tante Lala itu di balik layar itu menyimpan sejuta kesedihan gitu. Tapi Tante Lala orangnya dikenal ceria tapi iya, orang ceria sih. Tapi sebenarnya kan kita sama ceria depan kamera, orang tahunya kita ceria. Padahal di balik itu semua. Gimana untuk ada yang bilang kok nggak pernah begini, nggak pernah kelihatan nangis. Nah terus kalau menangis
Gimana cara Masa kita liatin iya, kan nggak iya, kita kalau nangis depan kamera. Tapi apa yang paling sering bikin Tante Lala nangis? Ya, yang bikin sering Tante Lala nangis itu Tante Lala bukan penyesalan untuk pisah sama papanya Rafa sih, nggak ada seperti itu. Cuma rasa bikin nangis itu kalau lagi lihat Rafa, ya Allah ini anak sudah sebesar ini, alhamdulillah merasa terharu gitu. Saya bisa berjuang sendiri demi membesarkan Rafa. Oh, iya. Hingga Tante Lala bisa sampai sekarang ini dan dikenal luas di Indonesia. Alhamdulillah. Luar biasa loh. Udah merasakan berarti ya privilege sebagai seseorang yang dikenal luas. Apalagi menjadi ibu dan menjadi ayah seorang anak juga kan memang nggak gampang kan. Benar, menjadi ibu dan ayah bagi seorang anak satu-satunya. Nah apalagi pas udah menikah sama yang kedua ini, alhamdulillah rezeki terbuka gitu. Waktu sama pertama kan sering berjuang sendiri. Kalau untuk yang menikah yang kedua kali ya mungkin menikah yang kedua kali ini memang sudah mendapatkan hikmah yang begitu besar gitu. Jadi rezekinya jadi lancar, kebahagiaan juga disertai kebahagiaan juga alhamdulillah terasa gitu. Ya seperti itu sampai Tante Lala dikenal luas oleh para netizen. Alhamdulillah ya. Iya. Dan ini kan sekarang Tante udah di Jakarta, udah Warawiri Podcast juga, udah banyak juga nih kenal artis dan mungkin selebgram lain. Gitu. Pernah nggak ada yang kayak kadang kan kita nggak tahu ya sifat orang, kadang ada yang gitu, ada yang sombong atau kayak ngeremehin gitu. Kalau waktu Tante kenal artis, oh itu ada pasti. Masa sih? Ada sama, tapi nggak bisa dibilang di sini. Jangan dong, tapi ceritain aja, cuman nggak usah disebut artisnya siapa. Maksudnya waktu pertama kali syuting bareng ya, saya nggak mau bilang kalau di mana ya. Ya pernah syuting bareng. Pertama lihat Tante Lala dia baik-baik, nggak lama kelamaan karena memang di kontrak kan Tante Lala tiap datang ketemu dia, tiap datang satu host sama dia. Pas di tempat makeup loh kok lain lagi ya. Kalau di depan kamera kayak profesional kan namanya tetap profesional. Tapi kalau di balik layar kayak gitu orangnya. Oh gini ya kalau jadi artis. Oh, sudah begitu aja. Dia pendang tahu ini Tante Lala atau FYP toh? Dia pendang tahu ini Tante Lala atau FYP. Jadi ya biarlah, namanya rezeki juga kan pasti nggak akan kemana gitu. Gitu ya. Sekarang udah terkenal banget nih. Kamu sekarang udah bukan Ratu FYP di mataku. Karena FYP TikTokku kan dipenuhi kamu nih Tante Lala. Iya. Ya. Dan sekarang kamu sudah menjadi public figure. Udah bisa dibilang public figure ya kalau kayak gini karena udah dikenal orang banyak, udah dikenal orang luas ya. Ada nggak niatan untuk udah dia pindah ke Jakarta mengadu nasib di ibu kota gitu, sekeluarga misalnya? Kalau untuk pindah ke Jakarta enggak deh. Sebelum Tante Lala sukses ke Jakarta kan Tante Lala suksesnya kan di Manado. Oh jadi nggak gitu, akan pindah ya kecuali kalau memang bolak-balik kayak gini terus sewa saja apartemen, sewa atau jet. tinggalnya di mana. Nah lebih baik seperti itu, jangan tinggal di sini karena memang nggak ada saudara juga di sini kan. Dan kalau untuk memang sudah rezekinya Tante Lala untuk harus tinggal di Jakarta, kayaknya biar nanti memenuhi undangan aja, biar nanti bolak-balik aja bener sih. ke Jakarta. Benar seperti itu ya, ampun luar biasa ya kisah hidupnya Tante Lala. Terharu aku satu lagi. Jadi ada yang ngegoda Tante Lala nggak? Maksudnya kayak sekarang kan kadang kan gini, di saat kita dikenal banyak orang itu kadang orang datang ke kita bukan karena siapa kita, bukan karena siapa kita pada zaman dulu, tapi dia ngeliat siapa kita sekarang. Nah Tante Lala udah dikenal orang banyak nih, ada nggak yang datang ke Tante Lala? Ya ada satu orang, nggak banyak-banyak. Satu kan yang Tante tahu. Ada sih, dia masa lalunya Tante Lala, tapi dia orang Medan, tapi udah pernah ketemu sama Tante Lala di Manado, di Manado kan kita pacaran juga di waktu itu, waktu Tante Lala ditinggalkan sama papanya itu janda 3 tahun kan. Pernah juga dengan dia kan, pernah berhubungan juga dengan dia, tapi karena memang berbeda agama makanya nggak bisa. Bukan sebenarnya sih bisa, cuman ya ada puing-puingnya juga kan, pasti harus banyak yang mau dilewati. Makanya dia pindah ke Medan. Kita udah nggak ada kabar pas saya sudah menikah, dia juga sudah tahu saya sudah viral kan, pasti beritanya Tante Lala kan pasti di mana-mana kan. Betul. Soal TikTok ini. Nah di situ dia sempat ngabarin Tante Lala, terus saya lihat saya harus menjaga perasaan suami kan, ya udah langsung blokir. Mohon maaf, tapi saya bilang gitu? Ya mohon maaf ya,
saya di sini udah nggak bisa seperti dulu lagi gitu, karena saya harus menjaga perasaan suami, apalagi sekarang Tante Ella sudah dikenal luas, Ella kan Ella, apalagi Ella sekarang sudah dikenal luas, itu dengan sebutan Tante Lala. Jadi mohon maaf ya, Bang, saya blokir dulu. Ya udah saya blokir. Tapi blokirnya sopan ya, dia mau ngeblokir orang. Iya. Gue kira akan kayak, ya kan pernah ada hubungan juga kan, jadi jangan galak-galak dong. oh gitu, kira-kirain bakal, sudah deh kamu pergi saja, dasar kamu terkutuk. Pergi saja kamu ke alam barca, aku ini sudah punya suami. Aku kira kan gitu. Aku kira kan gitu. Ya ada ngakak say. Ngakak apa surupan, coba dicek. Jadi berikanlah pesan dan pesan-pesan yang mau kamu sampaikan ke seluruh orang. Pesan sama buat mantan, nanti mantan almarhum dan almarhumah nanti tersinggung lagi. Enggak usah buat mantan lah, ngapain buat mantan, nggak usah. Pesan dan pesan secara in general aja untuk semuanya. Pesan-pesannya apa dalam menjalani hidup ini. Gitu. Kan penuh liku. Iya, oke, teruntuk Oke, teruntuk bisa gitu. Kok ini enggak? soalnya ini beda kan, ini kan kalau saya teriak pasti mengeraskan, kontraksi udah 8 bulan kali, jangan sampai saya brojol lagi di sini. Ya, teruntuk kalian, untuk para fans penggemar maupun para pengikutnya Tante Ella penuh dengan kedurhaka, penuh dengan jahanam. Untuk kalian yang mau menjadi seperti Tante Lala itu, gue di rumah penjara. Iya, mau menjadi seperti Tante Lala itu harus punya karakter yang bagus. Misalnya harus punya ciri khas dan karakter tersendiri. Pokoknya beda endorse itu lain daripada yang lain. Kalau ada yang lain pasti muji-muji produknya owner, kalau Tante Lala tidak gitu. Tante Lala pasti marah-marahin owner yang seperti biasanya itu gitu. Kamu datang ke restoran saya ya, aku pengen tahu kamu maki-maki aku gimana. Maki-maki gue gitu kan. Karyawan mau pada melihat muka gue udah begini, coba nanti kamu yang maki-maki aku ya. Iya, nanti pasti saya maki-maki. Bulan depan. Oh, bulan depan saya sudah brojol. Ini kan udah 8 kan. Ya sudah, terima kasih ya semua yang sudah pada nonton. Kalian semua penonton-penonton terkutuk durhaka dari alam barca, alam barca, alam apapun itu ya. Terima kasih telah menonton Kim Show. Thank you for watching the Kim Show with Tante Lala. Tante Lala, thank you for coming. Iya. Kita doakan segala yang terbaik buat Tante ya. Amin. Semoga karirnya makin lancar, rezekinya makin oke. Dan lahirannya juga selamat. Insya Allah, amin. Allahumma amin. Terima kasih. Sama-sama. Thank you for watching the Kim Show.